Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Ramadan dan pada video kali ini saya akan membagikan kisah hidup saya dari saya lahir sampai ke saat ini. Ya walaupun saat ini saya belum jadi apa-apa ya, tapi awalnya semua ini bermula di Bandung. Saya lahir di Bandung tepatnya di 6 November 2004 di Rumah Sakit Boromius. Nah, saya dari lahir sampai saat ini itu selalu tinggal di Bandung. Jadi mulai dari saya TK di Bandung, SD-nya saya SD di Bandung, SMP-nya, SMA-nya dan bahkan SMP dan SMA ini saya itu sangat berdekatan, bahkan hanya berjarak 100 meter dari SMP yang saya ikuti dan ketika saya SMA 3 tahun kemudian itu jaraknya hanya 100 meter. Dan bahkan satu area ini yang saya ikuti ini selalu menjadi tempat sekolah saya. Jadi saya SD, SMP, SMA itu bisa dibilang di satu area yang sama, di wilayah kota Bandung yang sama. Maka dari itu saya udah familiar banget dengan kota Bandung. Karena saya udah sekarang ini saya sudah berumur 20 tahun, jadi saya udah 20 tahun juga tinggal di Bandung. Dan eh, oke, mungkin saya cerita dari zaman SMA dulu ya. Karena di zaman SMA ini mulai banyak kisah-kisah yang bisa ya setidaknya bisa diceritakan ke kalian. Jadi saya SMA di SMA Negeri 3 Bandung. Lalu pada saat saya SMA itu saya masih suka berenang. Jadi saya dari kecil itu selalu diikuti lomba-lomba atau bisa dibilang les-les, mulai dari akademik ke non akademik seperti olahraga. Mulai dari dulu saya ikut kumon, terus ikut les karate, les futsal, les bulu tangkis, dan yang saya seriusin itu di les berenang sampai SMA ini. Jadi saya mulai les berenang itu dari kelas 4 SD sampai saya SMA kelas 1. Jadi itu udah sekitar 6 tahunan ya. 6 tahunan saya berenang bisa dibilang secara profesional juga karena saya sudah mengikuti ajang-ajang lomba di tingkat sampai nasional. Nah, jadi pertama kali saya renang itu sebenarnya bukan karena saya ingin menjadi atlet renang, tapi karena saya memiliki asma. Jadi saya waktu itu sekeluarga ya, kalau nggak salah saya punya asma, teteh saya, adik saya dan saya sendiri itu punya asma. Jadi saya tuh waktu SD itu selalu kadang-kadang memakai alat untuk ngeluarin udara gitu. Jadi ketika asma kambuh selalu pakai alat yang ditempel di mulut agar si asma yang gak terlalu parah. Nah ketika itu saya udah mulai sering kayak setiap minggu itu sekali pakai alat itu, dan akhirnya orang tua saya memutuskan untuk, karena ada banyak ya sebenarnya penyembuhan penyakit asma, tapi mama saya memutuskan untuk meleskan menyuruh saya, kakak saya dan adik saya itu untuk berenang. Dan ya akhirnya pas saya berenang itu hilang asmanya, alhamdulillah. Jadi eh, saat asma udah hilang, tapi karena saya masih waktu itu masih kelas 5 SD ya, jadi kayak baru 1 tahun berenang tapi asma udah hilang. Nah, entah kenapa saya masih melanjutkan untuk les berenang itu, dan saya melanjutkannya ya sampai tadi, sampai kelas 1 SMA, sampai 5 tahun kemudian. Dan di rentang saya berenang ini, di karir berenang saya itu sudah banyak mengikuti kompetisi-kompetisi, mulai dari kompetisi O2SN. Nggak tahu ya sampai sekarang tuh masih ada atau udah dicabut programnya. Jadi namanya O2SN. Dia itu uh, oh, Olimpiade duanya apalah, pokoknya Olimpiade. Jadi awalnya itu ada tahap-tahapnya. Tahapnya itu dimulai dari kota Bandung, terus provinsi, baru ke nasional. Nah dulu saya waktu SD, dari SD saya udah mengikuti kejuaraan O2SN ini di tingkat kota Bandung. Dan ya karena saya baru kecemplung juga di renang, jadinya nggak sampai ke tingkat provinsi. Namun tidak sampai situ saja, saya tidak menyerah. Lalu pada SMP saya ikut juga O2SN. Jadi O2SN ini per tahun ya, tapi saya di per tahunnya itu agak bolong-bolong, gak ikut berturut-turut. Dan pada SMP saya ikut lagi O2SN dan sampai ke tingkat provinsi. Dan udah, sampai di tingkat provinsi doang, gak sampai tingkat nasional karena ya
Ya mungkin tidak secepat berenang lain ya. Lalu ketika saya udah OSN saya juga ikuti ada juga namanya Krapsi. Krapsi itu bisa dibilang kejuaraan renang paling bergengsi di Indonesia karena Krapsi ini tingkatnya nasional dan eh, sudah familiar oleh banyak orang-orang. Jadi dia itu diselenggarakannya di Jakarta ya biasanya di GBK. Dan seringkali juga si Krapsi ini diikuti oleh perenang-perenang Olimpik ya dari Indonesia. Ya pokoknya ini bergengsi banget lah, makanya dari itu saya ya udah cukup bangga lah bisa ikut ke sampai tingkat Krapsi ini walaupun dia nggak dapet piala apa-apa ya, tapi ya who knows bro, udah bagus kan. Dan ya udah, ketika saya berenang saya stop di SMA kan. Kenapa saya stop? Karena saya udah mulai fokus di akademik, saya udah mulai mikir nih gue masa depannya mau ngapain sih, kuliahnya mau di mana, itu udah mulai dipikirin di SMA. Jadinya saya memutuskan untuk tidak berenang lagi. Jadi oh ya, jadwal berenangnya itu bisa dibilang cukup padat ya, soalnya kita ada 2 sesi berenang dalam satu hari, yaitu pagi dan juga malam. Dan sesi pagi dan malamnya ini bener-bener kayak sebelum sekolah itu berenang, dan setelah sekolah itu kita berenang lagi. Dan tiap berenangnya itu dialokasikan kurang lebih 2 jam. Jadi totalnya dalam sehari itu 4 jam kita berenang. Dan itu masih di hari sekolah. Maka dari itu cukup melelahkan. Dan karena udah SMA juga, saya udah bisa berenang lah ya. Jadinya saya udah memutuskan untuk tidak ikut renang lagi, tidak ikut les berenang lagi. Jadinya saya mulai fokus akademik. Di kelas 10 saya ikut Ganesha Operation, kelas 11 saya ikut Ganesha Operation, kelas 12 saya ikut Inten. Nah, kenapa saya tiba-tiba ke Inten? Karena dulu di Bandung itu yang paling gak tahu ya, karena ada jaminan masuk PTN mungkin ya, jadi orang-orang pada ikut ke Inten instead of Ganesha Operation. Jadinya saya ya ikutin aja lah, soalnya kakak saya juga itu di Inten dan masuk ke FK Unpad ya, untuk mencoba keberuntungan yang sama. Makanya dari itu saya ikut ke Inten juga, mengikuti jejak kakak saya. Ya udah, saat di Inten saya belajar. Dulu saya masih belum tahu juga jurusannya mau di mana, sampai ke konsultasi dengan dosen wali saya di Inten. Di situ dosen walinya itu bilang kalau Akmal ini habitnya ngapain aja sih, kayak di luar belajar nih, di luar Inten, di luar sekolah itu Akmal ngapain aja, kayak apa sih rutinitas yang selalu dilakukan oleh Akmal dari bangun tidur sampai ke tidur lagi. Itu yang paling Akmal suka itu apa sih, passion Akmal deh di mana. Nah, saat itu saya tuh sukanya main game Valorant, atau enggak ya Point Blank sih udah nggak ada ya kayaknya waktu zaman SMP deh Point Blank. Ya pokoknya saya suka main game dari Point Blank, Valorant, terus ya CSGO, COD, Fortnite sih saya nggak terlalu ya soalnya game bocil. Tapi ya pokoknya saya suka main game, dan saya bilang itu ke dosen wali saya, dan dosen wali saya bilang oh ya udah, kalau misalnya Akmal suka sesuatu yang bermain game dengan komputer, kenapa nggak coba di jurusan yang bisa dibilang di area-area komputer juga. Terus saya tanya apa aja, dan dia bilang langsung teknik informatika ITB aja, udah paling deket dan udah paling bagus juga jurusan informatika di Indonesianya. Nah udah, saat itu saya langsung informatika ITB, informatika Unpad, dan informatika UI saya daftar tiga-tiganya. Jadi ya singkat cerita, saya UTBK, saya pilihan duanya itu informatika Unpad, pilihan satunya informatika ITB, gak keterima pilihan informatika ITB-nya, keterima di informatika Unpad. Dan terus saya lanjut ke mandirinya saya daftar 3, Unpad, ITB, sama UI. Di Unpad saya enggak, di Unpad saya nggak daftar, pokoknya saya cuma daftar 2 mandiri, ITB dan UI, karena saya udah diterima di Unpad informatika juga, dan di ITB, di UI saya pilihnya informatika juga ya, tapi di UI saya pilihnya kedokteran karena nama saya sukanya saya kedokteran, jadinya pilihan satunya saya kedokteran, pilihan keduanya ilmu komputer. Maka dari itu saya waktu UI tes SIMAK, saya itu biologinya kosongin semua ya, ini diam-diam aja ya, saya biologinya dikosongin semua, subtes biologi. Dan bener aja saya nggak diterima di FK, tapi di pilihan keduanya yaitu Fasilkom UI. Nah udah, tapi ya orang tua saya lebih milih ITB karena lebih dekat juga ya,
karena saya domisilinya di Bandung, dia dipilihnya ITB. Dan ya jadinya saya 4 tahun lagi nih tinggal di Bandung, 4 more years ya, walaupun udah 19 tahun di Bandung dan ditakdirkan 4 tahun lagi di Bandung, ya gak masalah juga sih. Karena pas saya lihat pengumuman mandiri ITB, memang bener sih utamanya itu teknik informatika STK kan, tapi pas saya scroll ke bawah lagi kampus Jatinangor, nah itu saya agak sedih di situ. Ya udahlah, tapi ya masih dekat-dekat Bandung lah ya, nggak sejauh dari UI ke Bandung ya, makanya saya tetap pilih ITB dibanding UI. Dan ya udahlah, sampai segitu aja ya, saya singkat cerita tentang pengalaman hidup saya dari awal, dari saya lahir sampai ke masuk ke universitas. Terima kasih, thank guys for watching this video. Jangan lupa subscribe, like, dan juga dislike aja lah. Thank you.